Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu yang lain, ini saya mau ngasih tahu juga nih, mohon maaf juga dari kemarin udah lama nggak ngadain kelas ya. Kemarin tuh sempat vaksin juga dan sempat after vaksinnya tuh masih ada kayak pegal-pegal gitu. Jadi kalau kalian bisa vaksin, vaksin ya. Di sana kan juga angkanya meningkat juga kan ya di semua Indonesia. Jadi semoga kita semua diberi kesehatan, terhindar dari virus corona. Terus kalau bisa tetap jaga protokol ya di kampus. Kalian kan di kampus nih ya, pakai masker. Masuk kuliah. Tiga ya dilaksanain. Kita ada mahasiswa 3 di sini. Ayo kuliah lagi. HPmu kuliah. Bareng aja kalau lagi sama-sama. Kita ada barengan, ada 4 orang di ruangan ini. Oke. Kita langsung mulai aja ya materi minggu ini. Saya share screen-nya dulu. Ini mohon maaf dari kemarin memang saya nyiapin materi dari. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Di grup. Ya, materi ini. Oke, kita lanjutin lagi soal PWPLT. Dari kemarin kan kita udah belajar teorinya. Sekarang kita belajar tentang contoh-contoh pelaksanaan PWPLT yang udah dilaksanain di negara-negara lain. Nah, kita mulai dari negara maju dulu. Jadi nanti minggu depan negara yang berkembang, terus negara yang belum berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Ini sebentar. Ini PowerPoint-nya ada slide. Ya. Oke, udah. Ini oke. Saya share lagi ya, tadi ada error PPT-nya. Double suara. Udah muncul PPT-nya? Udah ya? Nah, sudah, Bu. Hari ini kita mau bahas, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Hari ini kita bahas soal contoh-contoh pelaksanaan PWPLT yang di negara maju. Nah, saya ambil contoh di Kanada. Nah, jadi kayak gimana sih PWPLT di Kanada ini? Jadi latar belakangnya dulu ya. Kanada itu kan negara yang luas dan besar. Bahkan dia memiliki garis pantai terpanjang sedunia. Yang nomor 2-nya kan Indonesia ya. Nah, itu bedanya juga udah jauh gitu. Di Indonesia kan 90.000 sekian, di Kanada itu 200.000 kilometer sekian. Jadi emang berkali-kali lipat. Dan luasan negara Kanada ini mulai dari, kalau dilihat dari peta itu, kita lihat ya Kanada itu luas banget, hampir lebih dari Cina gitu. Sampai ke Greenland, sampai dengan kawasan-kawasan lainnya. Nah, di Kanada ini kan berbatasan dengan 3 samudra. Kalau kita kan 2 samudra ya, Pasifik sama India. Kalau di Kanada ini ada 3 samudra nih yang berbatasan langsung. Jadi lebih kompleks dan lebih ribet ya urusannya karena ada Atlantic Ocean, ada Pacific Ocean, ada Arctic Ocean. Dan tiga-tiganya itu permasalahannya itu berbeda-beda. Kayak di Arktik itu kan kawasan dingin ya, kawasan kutub utara, dan itu iklimnya juga dingin sekali dibandingkan dengan Atlantik dan Pasifik. Jadi dua kawasan ini, yang Atlantik dan Pasifik ini, karakteristiknya itu trafiknya itu padat karena itu kan samudra yang menghubungkan beberapa negara ya. Jadi banyak perkapalan, banyak aktivitas perikanan, bahkan aktivitas eksplorasi migas ya di daerah Atlantik dan Pasifik ini. Nah, PWPLT di Kanada ini mulai dilaksanain pada tahun 1996. Tahun 96, kalian belum lahir ya. Nah, tahun 96 ini diciptakan namanya Canada Ocean Act. Ini tuh hasil dari adaptasi undang-undang yang pernah diterapin di dunia, namanya UNCLOS. Nah, jadi UNCLOS ini dibentuk sama PBB untuk mengatur zona-zona kelautan dan kegiatan-kegiatan untuk konservasi laut gitu ya. Jadi pada konferensi internasional UNCLOS ini, Kanada mengadaptasi dalam bentuk Canada Ocean Act. Jadi kenapa sih PWPLT di Kanada itu penting? Ya penting. Kenapa, Bu? Iya, soalnya
lokasi Kanada itu walaupun kalau kita lihat di YouTube atau kita Google Kanada itu pasti kelihatannya indah, luas, terus kayak alami, bersih, alamnya masih jernih, masih nggak ada polusi, kayaknya tuh benar-benar natur banget gitu, alami banget. Padahal sebenarnya kondisi di Kanada itu sekarang itu semakin parah dikarenakan pemanasan global. Jadi di Arktik itu, di kutub utara itu karena suhu di atmosfer meningkat, menyebabkan ini ya banyak glacier yang mencair. Nah, mencairnya Arktik ini salah satu faktor yang menyebabkan perubahan ekosistem di Kanada, di Arktik khususnya. Jadi kalau kalian lihat di zaman sekarang Indonesia sering banjir, salah satunya karena mencairnya es di kutub utara kan, kita sering bilang, oh ya es di kutub utara mencair. Nah, selain dampaknya banjir, dampak lainnya itu pada saat musim semi dan musim panas, itu suhunya itu kan langsung drastis meningkat ya. Nah, itu menyebabkan fitoplankton menjadi blooming. Nah, bloomingnya ini, meningkatnya populasinya ini bisa merubah kondisi rantai makanan, ekosistem, bahkan menyebabkan dead zone bagi kawasan yang banyak ikan yang butuh oksigen karena ada fitoplankton, oksigennya menurun, lalu ikan-ikan pada mati secara massal. Nah, kenapa sih fitoplankton ini juga menjadi salah satu faktor pendukung di kehidupan secara umum karena dia produsen ya. Jadi karena dia sebagai produsen itu spesies lain tuh bergantung sama fitoplankton. Jadi kita pun manusia bergantung sama fitoplankton untuk menghasilkan oksigen ya. Karena oksigen itu mahal. Kita bisa lihat sekarang orang-orang sampai beli oksigen pakai tabung kan ya karena COVID ini. Jadi fitoplankton ini salah satu sumber oksigen, penghasil oksigen, produsen oksigen. Nah, di antaranya itu spesies Arktik yang sangat-sangat bergantung sama fitoplankton itu ada ikan paus, anjing laut, beruang kutub, dan burung laut. Nah, ini beberapa spesies ini bahkan sudah hampir punah ya, terutama beruang kutub ya. Itu dikarenakan mereka sulit beradaptasi gitu dengan pemanasan global, dengan berkurangnya ikan, dengan perubahan yang ada di alam menyebabkan mereka itu bisa jadi bakal punah gitu, bisa jadi kita nggak akan bisa melihat itu lagi gitu. Nah, karena kekayaan ekosistem Arktik ini, kecaman kepunahan ini juga menyebabkan peraturan pelaksanaan PWPLT di Kanada ini sangat penting. Kenapa? Karena di PWPLT itu salah satu programnya itu adalah konservasi alam. Nah, ini salah satu salah satu kegiatan utama masyarakat Kanada kalau nanti kalian insya Allah ya berkesempatan entah kalian ke Kanada atau studi di Kanada kan bakal lihat banyak banget fisheries di sana, fisherman ya, banyak banget fisherman di sana. Jadi secara sejarah juga di Kanada itu banyak orang-orang yang bekerjanya sebagai nelayan gitu dari zaman dulu. Karena apa? Karena memang kekayaan ikan di Atlantik itu sangat-sangat banyak gitu, di Pasifik dan Atlantik. Karena sumber daya ikan yang banyak, karena eksplorasi penangkapan ikan yang berlebihan, itu menyebabkan overfishing. Nah, overfishing ini itu juga salah satu permasalahan yang ada di Kanada, terutama di Atlantik dan Pasifik. Makanya diadakan peraturan ini juga sangat signifikan untuk mengatur populasi ikan, kapan boleh menangkap ikan, kapan zona-zona mana saja yang boleh ditangkap ikannya, terus spesies apa aja yang boleh ditangkap, itu diatur di peraturan PWPLT ini. Nah, selain permasalahan dari overfishing atau ikan yang sudah tereksplorasi secara berlebihan, ada permasalahan dari eksplorasi migas, minyak dan gas ya. Nah, kalau kalian sering kan dengar berita di zaman dulu, nggak tahu sih zaman kapan, pokoknya pernah ada tumpahan minyak di Samudra Pasifik, di Samudra Atlantik, atau ledakan kilang minyak di tengah samudra. Nah, ini juga menyebabkan pencemaran kan di laut, terutama di Samudra Pasifik dan Atlantik ini. Nah, ini salah satu implementasi dari aturan Canada Ocean Act ini. Jadi sejak tahun 96 itu, begitu ada peraturan Ocean Act, mulai itu dibentuk kawasan pelindungan laut, MPA. Di Indonesia juga udah ada ya, MPA. Lalu ada penyediaan sistem manajemen, serta adanya forum. Nah, ini salah satu gambar ini adanya forum
di mana semua pakar-pakar itu bertukar pikiran, termasuk pemerintah, lalu pelaku usaha migas itu tadi, masyarakat, bahkan juga nelayan, semua dilibatkan di forum ini. Kenapa sih pemerintah di sana tuh sangat melaksanakan integrasi antar sektor? Karena memang sektor-sektor ini menjadi penyokong laut gitu. Kalau misalnya kita melupakan salah satunya, itu jadi kalau misalnya kita melupakan nelayan, tidak hanya melibatkan pelaku usaha migas, pada akhirnya nelayan ini juga akan ya seperti kasus di Indonesia ya, banyak nelayan yang protes, banyak nelayan yang demo, yaitu mungkin karena tidak dilibatkan. Jadi pentingnya melibatkan semua sektor itu supaya ada integrasi, supaya ada keadilan, supaya ada kesamaan visi dan misi. Nah, pemerintah di Kanada ini juga menerapkan dan mensosialisasikan peraturan ini ke tingkat-tingkat di bawahnya, misalnya di provinsi, di kabupaten, di kota. Jadi peraturan ini nggak cuma terpusat, misalnya kayak di Jakarta aja, kalau di Indonesia di Jakarta aja, di Jawa aja. Padahal sebenarnya peraturan ini penting untuk daerah-daerah seperti di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua. Jadi semua daerah itu berhak memiliki implementasi yang sama gitu terhadap aturan ini. Supaya aturan ini nggak cuma ada di Kanada aja gitu. Jadi kalau di Kanada itu ada 10 provinsi ya. Nah, kalau 10 provinsi di Kanada ini mereka punya kemandirian. Jadi setiap provinsinya itu bisa membuat aturannya sendiri. Di Indonesia juga ada ya, ada peraturan Pemda gitu kan. Nah, cuman kalau di Kanada ini karena seperti apa ya, kalau di zaman dulu tuh kayak negara serikat ya, di Indonesia dulu kan negara serikat ya, waktu sebelum merdeka. Nah, ini hampir mirip. Jadi memang mereka mandiri gitu. Mereka bisa buat aturan sendiri, tidak tergantung sama pemerintah pusat. Namun ada bimbingan dari pemerintah pusat kepada daerah. Nah, ini adaptasi secara lokal ya. Jadi karena tadi udah dijelasin ada 10 provinsi itu. Nah, salah satu contoh kegiatan yang dilaksanain oleh masyarakat lokal di Kanada itu ada Fraser River Estuary Management Program. Jadi ada satu sungai Fraser di sana dan itu memiliki zona estuari. Karena zona estuari itu kan kalian tahu sendiri ya, muara ya. Muara itu benar-benar jadi zona yang membuka semua peluang polusi ke laut dari daratan. Jadi kayak apa namanya? Kayak satu pintu ya, pintu sampah gitu dari darat ke laut. Nah, kenapa sih penting kita menjaga estuari? Ini salah satunya itu karena limbah. Lalu kekayaan alam di estuari itu sangat tinggi. Kalau misalnya kalian bandingkan zona-zona lain, zona laut lepas, zona laut dalam, bahkan zona sungai yang di atas gunung yang masih jernih, estuari ini walaupun kelihatannya kotor dan bau ya, tapi zona itu benar-benar kaya akan spesies, biodiversitas, juga kaya akan produsen juga fitoplankton ataupun zooplankton dan lain-lainnya. Nah, jadi program ini dilaksanakan di wilayah British Columbia ya. Nah, lalu kalau kecepatan ini aja ya, interupsi aja. Atau ada yang mau nanya di tengah jalan, silakan nanya. Nah, ini ada Atlantic Coastal Action Program. Jadi pada tahun 91 kan tadi aturan yang Ocean Act itu kan tahun 96 ya. Pada tahun 91 Kanada itu udah ngerilis program restorasi ekosistem pesisir. Nah, program ini itu melibatkan berbagai komunitas. Jadi sebelum ada yang secara dari UNCLOS tadi, tahun 91 tuh Kanada udah mandiri tuh ngadain program. Nah, ini melibatkan pemerintah, LSM, industri, peneliti, dan masyarakat. Nah, jadi panitia diskusi ini mengadakan kesepakatan meja bundar ya, kalau di Indonesia, kesepakatan meja bundar secara lokal dengan semua pelaku usaha, stakeholder, untuk membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan ini terkait dengan restorasi laut dan pesisir. Nah, setelah udah kan udah dilaksanain yang program-program aturan-aturannya sudah ada pelaksanaannya sudah dilakukan, lalu ini ada evaluasinya di Kanada itu. Ini kita belajar ya dari Kanada ya. Evaluasi yang mereka lakukan itu mulai dari lingkup kecil sampai lingkup besar. Nah, kan tadi tahun 96 kan udah muncul Ocean Act itu kan. Ternyata sebelum itu, pada tahun 91 tadi udah dilaksanain ini kan, Atlantic Coastal Action Program. Nah, ternyata PWPLT itu juga dilaksanain sebelum itu lagi dalam lingkup yang kecil, jadi community, lingkup komunitas.
Jadi seperti kalian misalnya di Uni Muda Sorong, kalian mau bikin komunitas sendiri untuk melaksanakan PWPLT itu bisa. Nggak harus nunggu pemerintah pusat, nggak harus nunggu peraturan yang wow, nggak harus nunggu peraturan yang internasional. Jadi kan bisa melaksanain sendiri gitu, menjadi pelopor. Nah, saat ini itu kegiatan yang kecil tadi udah berevolusi ya. Awalnya cuman fokus pada sungai, muara, dan teluk. Nah, sekarang tuh udah berevolusi menjadi lingkup yang lebih luas, dan masalahnya juga lebih kompleks, mulai dari isu ekonomi sampai pembangunan yang berkelanjutan. Nah, jadi evaluasi yang dilakukan itu ternyata berhasil gitu. Setelah mereka melakukan PWPLT yang skala kecil, mereka melaksanakan PWPLT yang skalanya mulai besar, mulai berevolusi, lalu berhasillah dilaksanain yang tahun 96 tadi, Ocean Act tadi, yang secara besar, karena udah mengumpulkan dukungan politik ya. Jadi di sini politik itu penting juga dalam manajemen wilayah pesisir. Kenapa? Karena mereka tuh punya suara. Jadi kalau misalnya kita maunya jadi calon legislatif gitu ya, kan butuh cari suara kan, suara masyarakat. Nah ini sama di PWPLT ini kan butuh suara untuk membuat kebijakan. Kalau kebijakan itu sudah didukung, sudah memiliki suara, itu akan mudah gitu untuk dilaksanain. Nah ini salah satu strateginya ya di sana itu dilakukan integrasi. Jadi integrasi ini di Kanada ini yang pertama kali melaksanakan adaptasi dari UNCLOS tadi kan, yang sampai tahun 96 tadi, Ocean Act. Nah, ternyata integrasi itu dilakukan secara spasial itu secara wilayah pesisir laut, karena di sana itu kan terfragment ya tadi ya, ada wilayah yang bervariasi, ada yang Greenland yang dingin sekali, ada wilayah yang di utara, yang di selatan, yang dekat dengan Amerika, yang penuh dengan polusi dan sebagainya. Lalu ada juga wilayah-wilayah yang overfishing dan juga eksplorasi migas. Nah, dikarenakan kompleksitas dan variasi yang banyak, itu menyebabkan manajemen itu perlu dilakukan, dan integrasi di Kanada ini dinilai sangat berhasil. Kenapa? Karena penerapan kebijakannya itu dilaksanakan dan diterapkan gitu. Setiap provinsi itu menjalankan semua peraturan yang sudah dibentuk, dan integrasinya terhadap sektor-sektor lain seperti sektor swasta, sektor masyarakat itu juga terlaksana. Nah, lalu terkait dengan pengembangan dukungan penelitian, jadi salah satu program yang sudah dilakukan itu ada program Saint Lawrence. Nah, program ini dan juga program area perbatasan, terus Atlantic Coastal Action Program tadi yang tahun 91. Lalu ada juga integrasi dengan wilayah lokal lainnya. Jadi ada beberapa komponen yang pemerintah yang kuat dan kebijakan keuangan yang bekerja untuk meningkatkan pemerintah lebih jauh. Jadi perlu ada usaha untuk meningkatkan daya kerja semua pihak supaya terlaksana gitu. Nah, cuman ada satu permasalahan juga nih, karena Kanada itu kan saking luasnya dan banyak wilayah-wilayah Kanada itu yang terpencil ya. Jadi kayak terpencilnya itu tidak ada populasi misalnya, kayak Greenland. Atau ada wilayah yang garis pantainya itu sulit untuk dijangkau. Aksesnya kurang. Walaupun ada mereka negara maju, tapi ada juga beberapa daerah yang terpencil ya, yang masih sulit untuk dieksplorasi. Nah, makanya perlu sampai 25 tahun untuk Kanada bisa melakukan koleksi atau pengumpulan data gitu. Kenapa sih mereka butuh pengkoleksian data dan informasi? Karena untuk membuat satu kebijakan tadi kan perlu ada data awal. Nah, sampai kurang lebih 25 tahun gitu. Mereka masih sampai sekarang pun mereka masih melakukan kajian dan laporan terkait dengan studi wilayah ini, karena wilayah Kanada itu luas sekali ya. Kalau misalnya kalian lihat di Google Map atau lihat dari peta, kalian bisa bayangkan wilayah Kanada itu besar gitu. Bahkan kalau bisa dibilang lebih besar dari Indonesia gitu. Nah, kajian dan laporan ini itu mencakup berbagai aspek ya, mulai dari ilmu alam, ilmu kita, ilmu kelautan, perikanan, sampai ilmu sosial,
Ilmu sosial itu misalnya masyarakat pesisirnya seperti apa karakternya, lalu budayanya masyarakat pesisir, pekerjaannya, terus mereka ada limbah apa saja yang mereka buang ke laut atau kebiasaannya seperti apa, behavior kebiasaan ya. Jadi misalnya kayak satu daerah suku ini mereka suka buang sampah di laut atau mereka suka berburu paus, ada tradisi apa di sana, kan ada tradisi yang membunuh paus atau berburu ikan paus seperti itu. Nah, setelah ada data ini baru deh mereka bisa membuat suatu kebijakan. Nah, selain tadi mereka udah melakukan ini ya, melakukan pengembangan penelitian dan juga pengkoleksian data yang lebih lengkap, bahkan sampai 25 tahun. Nah, ini ada peningkatan kapasitas SDM. Jadi di sana itu mereka sangat mendukung peningkatan pendidikan SDM. Jadi ibaratnya tuh misalnya ada PNS di KKP di Kementerian Kelautan tuh disekolahin sama mereka. Nah, ini sama di Indonesia mungkin juga udah ada ya seperti itu ya. Tapi di Kanada itu dari awal itu mereka udah menunjuk staf-staf yang perlu untuk dilatih, bahkan disekolahkan sampai ke pasca sarjana untuk mempelajari gimana sih polanya, gimana sih pengelolaan pesisir yang baik. Bahkan dikuliahkan di Amerika, di luar negeri lainnya, bahkan sampai ada kerjasama gitu, MOU antara KKP-nya, antara kementerian di mereka dengan universitas. Nah, ini penting ya, kerjasama antara pemerintah dan universitas. Jadi, kalau misalnya nanti kalian di Uni Muda Sorong, mungkin sudah bakal ada MOU dengan KKP atau DKP, itu bagus ya. Kenapa? Karena perlu ada saling pertukaran informasi, pertukaran ilmu gitu antara pemerintah dan kampus dan universitas. Universitas itu kan memang kegiatannya itu kan ini ya, tridharma ya, perguruan tinggi ya. Mereka ada pengembangan penelitian, pengabdian masyarakat, lalu satu lagi pendidikan ya. Jadi emang karena ada selalu melakukan penelitian, selalu melakukan eksplorasi ilmu, lebih update gitu keilmuannya dibandingkan oleh pemerintah di pemerintahan, karena pemerintahan itu sifatnya lebih ke administrasi kan ya, lebih ke official administrasi, repetisi dan lain-lain. Jadi universitas itu berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah untuk belajar. Nah, selain mereka melakukan studi banding, mereka juga melakukan pelatihan kepada birokrat. Nah, jadi politisi juga perlu dilatih. Jadi selain tadi akademisi yang bekerja sama dengan pemerintah, politisinya juga itu ikut dengan pelatihan-pelatihan politisi sektor swasta, dan juga bahkan nelayannya itu juga dilatih gitu. Ada suatu pelatihan khusus terkait pengelolaan pesisir. Nah, ini mereka bareng-bareng, jadi kayak politisi sama nelayan bareng-bareng ikut pelatihan. Politisi sama swasta, migas itu bareng-bareng ikut pelatihan. Gitu. Nah, lalu kayak gimana sih kelanjutannya nih program PWPLT di Kanada? Jadi mereka itu karena sudah berhasil melaksanakan program-programnya, itu bahkan dianggap sebagai pemimpin dunia ya dalam pengembangan kapasitas kelautan. Bahkan mereka tuh ada suatu lembaga yang namanya Canadian International Development Agency, itu khusus untuk pengembangan kapasitas kelautan dan pesisir. Jadi negara-negara lain tuh belajar di CIDA ini terkait bagaimana integrasinya antar sektor, bagaimana mereka mengelolanya, bagaimana mereka membuat kebijakan, bagaimana mereka mencari data, mengkoleksi data. Mereka belajar sama Kanada, karena Kanada tuh udah dianggap leadernya ya, pemimpinnya ya. Nah, lalu selain itu mereka juga membuat suatu desain program mulai dari bawah ke atas. Jadi kalau misalnya kita kan dari pemerintah ke bawah ya peraturan. Nah, kalau di sana itu bahkan mereka mendengar dulu aspirasi masyarakat dari bawah ke atas gitu untuk melaksanakan atau mengikuti mensukseskan program ACAP tadi, Atlantic Coastal program itu ya. Nah, lalu selain mereka juga mengatasi isu-isu yang disampaikan masyarakat, mereka juga melibatkan masyarakat untuk mengelola pesisir dan laut.
Nah, sejumlah sistem juga mereka membuat sistem yang untuk pengembangan ke depannya itu mereka membangun terus SDM dan juga mereka tetap mengkoleksikan data, jadi mengumpulkan data. Jadi inventarisasi itu penting ya, terutama sumber daya laut seperti populasi ikan, bahkan mereka membuat ikan tuh dikasih tag gitu ya untuk di track mereka tuh kemana, ikan paus ini kemana atau ikan tuna ini kemana. Mereka mengkoleksi terus datanya, mengumpulkan terus data-data ini untuk menjadi suatu database. Jadi bank data ya. Bank data ini nantinya itu isinya apa? Ada petanya, peta GIS-nya, lalu ada studi kesehatan ekosistemnya, lalu ada informasi yang sangat-sangat berguna untuk pembuatan kebijakan. Nah, mungkin kemarin saya sudah mau ngajarin ini ya, GIS ini. Cuman sulit ya karena perlu ada lab komputer dan perlu ada software. Software sebenarnya kalian bisa download sendiri ya, namanya QGIS. Nanti abis ini saya briefing sedikit soal GIS ini. Nah, ini ada satu video yang pengen saya liatin. Sebenarnya ini sih ya video terkait sama di Kanada itu kayak gimana sih kekayaan laut dalamnya. Ini kalau nanti suaranya nggak kedengaran bilang ya. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Bu. Oke. Kedengaran, Bu. Nah, ini yang membuat KKP-nya ya, yang buat video. The British Columbia Offshore Habitat is an incredible place where we find a wealth of animal life. It's amazing because you're cruising over the seafloor in complete darkness, and you might think that it'd be desolate, barren terrain, but it's so full of life. There's so much diversity. Cruising up these seamounts and seeing rockfish and halibut. There's sponges and corals that could be hundreds to thousands of years old. There's cool tube worms and sea stars, urchins, tuna, whales, sharks, seabirds. It's a hotspot of biodiversity, so we can find many different kinds of species. And what's really interesting is everyone is different. We see diversities that we just didn't expect. So every time we go out and put a camera down or do any kind of research, we always find something new and unexpected. But what we have learned is that there's a tremendous abundance of life on these areas. It's amazing because we're only a few hundred kilometers offshore and we have over 80% of Canada's subsurface seamounts. An area that looks exactly the same as any other area, and yet we can dive down and find these oases of life under the water surface. It's important to protect our offshore area because we're still in the process of discovering what's down there. Even though they're so far offshore, believe it or not, they're still impacted by humans. There are forces working in the here that happen only usually in the middle of the ocean, but they happen just off our coast. Hydrothermal vents have unique species, endemic species, just those areas. And these are areas that are important for us to protect. There's all kinds of gases and hot water and vents that are spewing things from deep in the earth. They can provide goods and services for humans, like, for example, antibiotics, medicines. Or if there's just so much life there that there may be an animal living there that holds the key to curing cancer. Not only are we talking about protecting seamounts, we're talking about safeguarding the health of our oceans. And these habitats can act as important refuges for depleted fish populations. It's really important for our planet to have a healthy ocean. The largest ecosystem on Earth, and geologically, it tells us so much about the workings of our planet. There's the abyssal plains, hydrothermal vents, seamounts, and all of these habitats are connected with each other, as well as all the way up to the surface of the ocean. And like an old growth forest, these will take centuries, maybe millennia to recover if we destroy them. It's our duty today to protect them. The deep sea will continue to be impacted by global changes we can no longer prevent. One of the things that we can do is designate special areas where we no longer fish or conduct other harmful activities.
Nah, oke ya. Jadi dari video tadi apa yang bisa kalian pelajarin? Ada yang mau present ngomong? Ya, jadi tadi dijelasin kan gimana suatu ekosistem di dalam laut yang cuma berapa meter doang dari pantai itu mereka kaya banget gitu. Mulai dari ada sponges, ada ikan yang apa flockerfish tadi yang tipis itu ya. Kalau misalnya di SpongeBob tuh dia yang tipis gitu, nggak ada apa namanya badannya itu yang tipis. Lalu ada apa namanya hydrothermal fan. Nah itu bahkan mereka sampai memikirkan gimana nih cara kita menjaga yang laut dalam ini. Kalau kita di Indonesia masih ngebahas yang pantai, laut dangkal, estuari, mereka udah ngebahas laut dalam gitu. Bahkan mereka udah eksplorasinya pakai robot tadi ya, pakai ROV ya. Jadi emang negara yang maju itu seperti itu gitu. Saking majunya tuh mereka sampai apa mengkerahkan teknologi semaksimal mungkin untuk mengeksplorasi laut dalam gitu. Dan mereka sampai mencari tahu nih apa kekayaan apa aja yang bisa diambil gitu. Bukan maksudnya diambil dalam arti yang bijak ya. Jadi mereka sampai cari cara tadi ya, mencari anti mikroba, anti kanker, anti kanker, mereka sampai mengeksplorasi sedalam itu gitu. Nah, jadi bagi mereka itu PWPLT ini penting supaya apa? Supaya tetap terjaga gitu apa yang ada di laut ini. Supaya yang ada di lautnya tetap ada gitu, nggak tetap eksis, tetap bertahan sampai nanti gitu. Kenapa? Karena mereka udah tahu manfaatnya apa gitu. Mereka sudah membayangkan kalau ini nggak ada, dunia bakal kacau, planet ini bakal kacau, nggak cuma di Kanada doang, tapi seluruh dunia, seluruh planet gitu ya. Jadi mereka nggak egois ya. Jadi kalau negara maju itu udah sangat tidak egois karena mereka memikirkan planet gitu, bukan cuma Kanada doang. Kalau kita kan mungkin masih egois ya, masih mikirin ekonomi, masih mikirin peningkatan pendapatan, apa peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu kan. Nanti kita minggu depan bakal bahas soal negara berkembang supaya kita bisa melihat pola pikir yang berbeda ya. Kalau negara maju itu seperti ini, nanti negara yang berkembang itu seperti ini. Nah itu gimana nih caranya kita Indonesia supaya bisa pelan-pelan ya, walaupun merangkak pun nggak apa-apa gitu, tapi berusaha menuju ke arah yang lebih maju ya. Oke, mungkin materi dari saya hari ini segitu. Mungkin ada sekarang tanya jawab ya. Ada yang mau ditanyain? Ayo, siapa mau nanya? Saya, Bu. Iya, silakan, Nurul. Coba Ibu tolong buka slide yang bagian tentang Kanada yang meneliti sampai 25 tahun itu, Bu. Ini ya, yang ini ya. Sebentar. Nah, ini ya. Studi kelayakan sampai 25 tahun ya. Iya. Iya, jadi mereka kan mulai tadi kan, iya apa Nurul yang mau ditanyain dari sini? Itu maksudnya studi kelayakan tuh mereka selama 25 tahun tuh ini terus Kak Bu evaluasi terus atau Iya. Maksudnya untuk mencapai puncak yang sekarang tuh butuh waktu 25 tahun. Iya, jadi mereka itu jadi kalau di kita kan ada LIPI, ada KKP ya. Nah, kalau mereka itu namanya cuma satu, Fisheries Ocean Department ya. Nah, mereka selama 25 tahun itu mulai dari tahun tadi 91 ya, bahkan sebelum itu sebelum 91 itu mereka udah meneliti seperti apa PWPLT yang perlu dilakukan. Nah, mereka nggak cuma meneliti ininya doang, meneliti soal kebijakannya doang atau politiknya doang. Mereka meneliti soal data-data garis pantai, populasi apa aja, populasi biologi ya, apa namanya, biota-biota apa saja yang perlu diproteksi, yang perlu dijaga kepunahan. Jadi mereka mengumpulkan semua data itu yang secara biologi, fisika, kimia, lalu secara politik masyarakat, tradisinya, kulturnya seperti apa, mereka buat studi ya, buat satu buku ya, buku bank data tadi. Jadi setiap tahun tuh mereka terus mengumpulkan data-data itu. Untuk apa? Dengan adanya data ini, mereka bisa punya time series ya. Jadi dari 25 tahun tuh mereka melihat
dari awal tahun pertama sampai umur 25 nih Kanada tuh perubahannya apa. Tadi misalnya esnya mencair. Awalnya es di Greenland misalnya ada 10 ton, sekarang cuma tinggal 1 ton. Mereka sampai segitunya gitu meneliti supaya mereka membuat time series. Nah, setelah adanya mereka studi kelayakan, baru mereka melakukan studi kelayakan berdasarkan data-data tadi, data-data alam. Mereka juga membuat perbandingan ya kebijakan yang udah diterapin pada tahun 25 tahun itu udah merubah atau enggak, memperbaiki atau enggak gitu, dievaluasi. Jadi kalau bisa dibilang kalau kalian punya perusahaan, kalian kan buat annual report ya, buat laporan tahunan. Sama seperti Kanada, pemerintahan mereka juga buat laporan tahunan untuk evaluasi kebijakan ini sudah membantu enggak untuk menjaga alam, seperti itu. Kayak gitu, Nurul. Itu punya pemerintah atau swasta, Bu? Ini kerjasama, Nurul. Jadi semuanya terintegrasi. 25 tahun ini mereka integrasi antara swasta, migas, nelayan, masyarakat, pemerintah. Jadi ada forumnya ya, forum yang bersamanya gitu. Forum bersama. Nah di situ baru mereka saling bertukar pikiran, saling melapor seperti itu. Jadi studi kelayakan ini nggak cuma pemerintah doang yang bekerja, tapi studi kelayakan ini juga dilakukan bersama-sama gitu, peneliti, universitas bahkan. Karena nggak mungkin pemerintah berdiri sendiri ya, karena butuh peneliti, butuh universitas, butuh orang yang ahli di bidangnya, nggak cuma misalnya kalian lihat di DKP, mungkin ada orang yang bekerja di KKP atau di Dinas Kelautan, tapi background-nya mungkin pendidikan atau background-nya nggak sesuai gitu ya, politik. Nah, makanya mereka butuh orang yang ahlinya gitu. Jadi ada integrasi. Nah, ini nih contoh yang baik nih di Kanada ini, mereka nggak berantem ya. Kalau di Indonesia kan banyak kan nggak ada kesepakatan bersama. Kalau mereka tuh udah kerjasama gitu. Mau apapun yang terjadi, mereka punya vision yang sama gitu, punya visi misi yang sama. Jadi benar-benar saling bekerja sama gitu, nggak ribut. Kalau misalnya mungkin di pemerintahan mungkin masih ada ribut sama masyarakat, pemerintah sama nelayan masih ribut, atau pemerintah sama perusahaan migas masih ribut. Kalau mereka tuh udah ada forum yang menyatukan itu. Kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya, Nurul atau yang ini? Bu, ada Bu. Iya, silakan. Ibu, untuk yang ikan paus yang dikonsumsi, itu jenis apa Bu? Emang di sana nggak dilarang Bu? Iya, jadi ya memang ada tradisi di Kanada yang mereka berburu ikan paus lalu dikonsumsi. Nah ini sebenarnya itu kayak di Indonesia juga ada kan ya, kalau nggak salah di Lombok ya, di NTB atau di mana, yang mereka berburu ikan paus untuk menunjukkan dia sudah dewasa gitu ya, pemudanya gitu ya, dari dia berburu pakai tombak gitu. Jadi sebenarnya itu tradisi zaman dulu sebelum adanya data-data yang udah dikumpulkan tadi ya, 25 tahun tadi mereka ngumpulin data spesies ikan paus itu tinggal